Di jantung kota yang ramai, tersembunyi sebuah kisah kelam tentang Bungaisah, seorang wanita yang terperangkap dalam pusaran nafsu yang tak terkendali. 3 pernikahannya kandas di tengah jalan, dihantui bisikan miring tentang gairahnya yang tak terpuaskan. Bungaisah, sang bakul kain batik, bagaikan bunga yang menari di atas bara. Kecantikannya yang menawan berpadu dengan pesona memikat, namun di baliknya tersembunyi gejolak api yang tak kunjung padam. Keinginan biologisnya bagaikan samudera tak bertepi, menenggelamkan akal sehatnya dalam lautan hasrat. Desas-desus merebak di antara para tetangga. Bisikan demi bisikan merajut cerita tentang suami-suami Bungaisah yang tak mampu menandingi gairahnya yang membara. Mereka bagaikan lilin kecil yang fana, tak kuasa melawan kobaran api yang tak terpadamkan. Hati Bungaisah meronta, jiwanya merintih. Kehausan akan keintiman tak kunjung terpuaskan mengantarkannya ke jurang keputusasaan. Di tengah kegelapan, secercah harapan muncul dari sebuah iklan di selembar tabloid. Jodohkan jin dengan perempuan. Mimin, sang keponakan yang tinggal serumah dengan Bungaisah, berusaha mencegahnya. Akal sehat Mimin beradu dengan kegilaan bibinya yang terobsesi dengan solusi gaib. Bungaisah dengan tekad bulat bagaikan baja, mengabaikan semua keraguan dan melangkah menuju sang paranormal. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah tempat terpencil, diselimuti aura mistis dan aroma dupa yang menusuk. Di sanalah Bungaisah bertemu dengan sang paranormal, seorang pria tua dengan tatapan tajam bagaikan elang yang siap menerkam mangsanya. Sang paranormal meyakinkan Bungaisah dengan janji manis tentang jin yang akan menjadi pendampingnya, yang bisa memuaskan semua hasratnya yang terpendam. Bungaisah bagaikan kupu-kupu yang tergoda oleh cahaya lilin, tak mampu menolak tawaran yang menggoda itu. Keesokan harinya, Bungaisah melangkah dengan langkah ringan, wajahnya berseri-seri bagaikan mentari pagi yang menyapa dunia. Mimin yang mengamatinya hanya bisa menggelengkan kepala, diliputi rasa khawatir dan kecemasan. Malam tiba, Bungaisah mengunci diri di kamarnya, menanti kedatangan sang jin yang dijanjikan. Mimin terjaga sepanjang malam, dihantui bayangan-bayangan kelam dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Pagi hari, Mimin membuka pintu kamar Bungaisah dengan hati-hati. Pemandangan yang dilihatnya membuatnya tercengang. Tubuh Bungaisah tergeletak di atas ranjang, terbuai dalam lelap tidur yang lelah. Wajahnya tampak damai, tanpa jejak nafsu yang biasanya membakar matanya. Mimin mengamati dengan seksama, matanya menjelajahi setiap sudut ruangan. Di lantai tergeletak daster, bra, dan celana dalam Bungaisah yang acak-acakan. Bantal, guling, dan sprei kasur berantakan, seolah menjadi saksi bisu atas malam yang penuh misteri. Hari-hari berikutnya, Bungaisah bagaikan terlahir kembali. Wajahnya selalu ceria, tawa selalu menghiasi bibirnya. Mimin tak henti bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar yang tertutup rapat itu? Apakah jin yang dijanjikan telah hadir dan memuaskan hasratnya? Atau ada rahasia lain yang tersembunyi di balik kebahagiaannya yang tiba-tiba... Mimin hanya bisa diam, menyimpan rasa penasaran dan kekhawatirannya dalam lubuk hatinya. Dia tak berani menyinggung topik tentang jin kepada Bungaisah, takut memicu kemarahannya. Hari-hari berlalu, diwarnai dengan kebahagiaan Bungaisah yang tak terduga. Mimin meskipun masih diliputi rasa penasaran dan keraguan, tak kuasa menahan diri untuk turut merasakan kebahagiaan bibinya. Namun, di balik keceriaan yang terpancar, Mimin mulai merasakan kejanggalan yang kian mengusik. Bungaisah yang dulu gemar bersosialisasi dan berdagang di pasar, kini lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di rumah. Dia selalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat, dan ketika Mimin mencoba mengetuk, dia hanya menjawab dengan suara samar-samar. Suatu malam Mimin terbangun karena mendengar suara tangisan pilu dari kamar Bungaisah. Diliputi rasa khawatir, Mimin memberanikan diri untuk membuka pintu kamar yang terkunci. Pemandangan yang dilihatnya membuatnya terpaku. Bungaisah terduduk di atas ranjang, air mata mengalir deras membasahi pipinya. Wajahnya tampak pucat pasi dan matanya penuh kesedihan. "Bibi, kenapa menangis?" Mimin bertanya dengan suara gemetar. Bungaisah hanya menggelengkan kepalanya, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Mimin memeluknya erat, mencoba memberikan ketenangan dan rasa aman. Keesokan harinya Bungaisah akhirnya membuka diri kepada Mimin. Dia menceritakan tentang malam pertamanya dengan jin, tentang kenikmatan yang tak terbayangkan dan gairah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya.
Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Jin yang dijanjikannya ternyata memiliki sisi gelap. Dia posesif, cemburuan, dan sering melampiaskan amarahnya dengan cara yang mengerikan. Bun Gaisah mengaku, jin itu sering menyakiti dirinya secara fisik dan mental. Dia terjebak dalam pernikahan yang penuh siksaan, tak mampu melarikan diri karena terikat oleh perjanjian yang dibuatnya dengan sang paranormal. Mimin mendengarkan pengakuan Bu Gaisah dengan hati yang hancur. Dia tak menyangka bibinya telah mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. Rasa kasihan dan penyesalan menyelimuti dirinya. Dia berjanji untuk membantu Bu Gaisah keluar dari belenggu pernikahan iblisnya. Bersama-sama, mereka akan mencari cara untuk membatalkan perjanjian dengan jin dan membebaskan Bu Gaisah dari cengkeramannya. Mimin dan Bu Gaisah memulai pencarian mereka dengan mengunjungi kembali sang paranormal. Namun mereka tak menemukannya di tempatnya. Rumahnya kosong dan tak ada tanda-tanda keberadaannya. Putus asa, mereka beralih ke para ustadz dan kiai di kota mereka. Mereka mencari bantuan spiritual untuk membatalkan perjanjian dengan jin dan membebaskan Bu Gaisah dari siksaannya. Perjalanan mereka penuh rintangan dan bahaya. Jin yang marah berusaha menghentikan mereka dengan berbagai cara, mencoba untuk menarik Bu Gaisah kembali ke dalam kegelapan. Namun, tekad Mimin dan Bu Gaisah tak tergoyahkan. Mereka saling menguatkan, berpegang teguh pada harapan untuk menemukan jalan keluar dari masalah besar ini. Setelah melewati berbagai ujian dan cobaan, Mimin dan Bu Gaisah akhirnya menemukan secercah harapan. Mereka bertemu dengan seorang ulama tua yang bijaksana dan memiliki ilmu yang tinggi. Ulama itu mendengarkan kisah mereka dengan penuh perhatian dan kemudian memberikan solusi. Dia mengajari Bu Gaisah ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa khusus untuk melawan jin dan membatalkan perjanjiannya. Dengan tekun dan penuh keyakinan, Bu Gaisah mempraktikkan apa yang diajarkan oleh ulama tua itu. Perlahan tapi pasti, jin yang merasukinya mulai melemah. Siksaan fisik dan mentalnya berkurang, dan dia mulai merasakan kedamaian kembali. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, Bu Gaisah berhasil membebaskan diri dari cengkeraman jin, dan dia terbebas dari siksaan yang telah menimpanya selama berbulan-bulan. Meskipun Bu Gaisah telah berhasil membebaskan diri dari jin, luka yang ia alami masih membekas di jiwanya. Trauma dari siksaan fisik dan mental yang dialaminya tak mudah untuk dihapuskan. Mimin selalu setia mendampingi Bu Gaisah, membantunya untuk menyembuhkan luka-luka batinnya. Dia mendorongnya untuk kembali menjalani hidup, untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bu Gaisah perlahan tapi pasti mulai bangkit kembali. Dia kembali berdagang di pasar, bercengkrama dengan para tetangga, dan mengisi waktunya dengan kegiatan yang positif. Namun, bayang-bayang masa lalunya masih menghantuinya. Dia selalu dihantui rasa bersalah dan penyesalan atas pilihannya yang salah. Rasa takut akan jin dan kekuatannya masih menghinggapi dirinya. Suatu hari, Bu Gaisah bertemu dengan seorang wanita tua yang bijaksana di pasar. Wanita itu melihat kesedihan di matanya dan mengajaknya untuk berbicara. Dengan penuh kasih sayang, wanita tua itu mendengarkan cerita Bu Gaisah. Dia kemudian memberikan nasihat yang begitu menyentuh hati. Wanita tua itu mengatakan bahwa setiap orang memiliki masa lalunya masing-masing dan tidak ada yang perlu disesali. Dia mendorong Bu Gaisah untuk memaafkan dirinya sendiri dan fokus pada masa depannya. Nasihat wanita tua itu bagaikan cahaya yang menerangi jalan Bu Gaisah. Dia mulai belajar untuk menerima masa lalunya dan memaafkan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia pantas untuk bahagia dan dia tidak akan membiarkan masa lalunya menghalangi kebahagiaannya. Perlahan tapi pasti, Bu Gaisah mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Luka-luka di jiwanya mulai sembuh dan dia mulai merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia kembali menjalin hubungan dengan orang lain, membuka hatinya untuk cinta dan persahabatan. Dia menemukan makna hidup yang baru dan dia siap untuk menjalani masa depannya dengan penuh optimisme.